Di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bagaimana Rasulullah SAW memerankan fungsi tazkiyah, fungsi penyucian jiwa. Ini menjadi tugas pokok utamanya Rasulullah SAW adalah wa yuzakkihim, atau dalam ayat lain wa yuzakkikum, menyucikan jiwa-jiwa umat manusia ini. Di surah Al-A'raf banyak kita temui ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita agar kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita, mengasah jiwa kita, membersihkan jiwa kita untuk kita bisa bangkit membawa risalah Islam ini. Tidak bisa kita menjadi orang-orang baik, tidak bisa kita mengatur negara kita dengan baik, tidak bisa kita memimpin keluarga, masyarakat dan negara kita dengan baik kecuali kita memiliki modal, yaitu tazkiyatun nafsi, modal penyucian jiwa, di mana Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam satu pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad SAW, berada di atas akhlak, budi pekerti yang sangat mulia dan sangat agung. Inilah kunci. Kata kunci bagi kita adalah menerjemahkan akhlaknya Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi SAW. Sungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan dan untuk meninggikan akhlak kalian, akhlak manusia ini. Maka ketika kita kehilangan kata kunci akhlak dalam kehidupan kita, ketika kita kehilangan pegangan moral dalam kehidupan kita, Rasulullah mengingatkan kepada kita selalu agar kita orang Islam sebagai umat Rasulullah SAW ini senantiasa menjaga akhlak, senantiasa menghidupkan akhlak di dalam diri kita. Bagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akhlakul karimah yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat surat Al-A'raf ini, ayat 157, adalah yang pertama, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Rasulullah memiliki akhlakul karimah, mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah bagian dari akhlaknya Rasulullah. Jangan kita pisahkan berbicara tentang akhlak Nabi hanya dalam tutur kata saja, hanya dalam perilaku beliau kepada sahabat, kepada keluarga, anak dan cucu beliau saja, kepada binatang yang beliau sayangi. Bukan hanya itu akhlak Rasulullah SAW, tapi akhlak yang ditonjolkan oleh Allah dan harus diwariskan oleh kita semua sebagai umatnya Rasulullah adalah perintah dari Allah agar Nabi senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. 3 pilar inilah tauhidullah, kemudian keadilan sosial di tengah-tengah umat manusia, terutama bagi orang-orang yang tertindas. Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau melaksanakan fungsi tugas pokoknya, yaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Setelah Nabi menegakkan sebuah negara yang berdasarkan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah berupa aturan-aturan yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam, yang mengatur bukan hanya tata cara ibadahnya, tata cara bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga mengatur seluruh aspek dalam muamalahnya, dalam ekonominya, dalam sosialnya, dalam pertahanan dan keamanannya, bagaimana mengatur manusia ini di atas pedoman wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi SAW ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar.